Hai semuanya, kenalin aku Sheila. Jadi aku di sini bakal jadi host untuk acara kita kali ini. Nah, di acara kali ini aku bakal bahas tentang kemiskinan dan urbanisasi yang lebih spesifiknya itu kita bakal bahas lebih dalam lagi di Jakarta Timur. Di sini kita ada kedatangan dua narasumber yaitu ada Raka dan ada Albert. Nah, pertama aku mau mulai dari kayak teman-teman pernah nggak sih pergi ke suatu tempat dan di tempat itu kita nemuin kayak bangunan tinggi dan di sebelahnya yang hanya beda beberapa meter doang langsung ada permukiman kumuh gitu. Nah, kita bakal bahas yang sejenis dengan itu. Kita mulai dari Rafa, gimana kabarnya untuk hari ini? Ya baik sih, udah lumayan oke sekarang. Nah, mungkin kalau nyambung dari Sheila tadi ya, itu tuh nggak bisa mandang sesuatu, itu cuma dari atasnya doang. Dan permasalahan yang ada terjadi di Jakarta Timur ini, itu tuh lumayan kompleks dan itu mencakup banyak ini, apa kayak lapisan gitu. Nah mungkin, Abed mungkin mau menyampaikan. Aku malah udah gak sabar buat bahas topik ini. Nunggu Q dari tadi buat masuk. Karena ini isunya emang seksi banget buat kita bahas hari ini. Wah, dari Rafa dan Albert udah langsung ngasih spoiler tipis-tipis nih. Jadi makin gak sabar gak sih untuk selanjutnya? Nah, kita mulai ya gambaran besarnya dulu kayak kalau orang dengar kata urbanisasi itu pasti mikirnya kayak orang dari desa merantau ke kota. Lalu mereka pasti bakal berharap untuk nyari kerja, sukses, terus balik ke kampung halamannya dengan kekayaannya itu. Tapi emang gitu ya untuk kenyataannya? Gimana sih tanggapan tentang itu? Ya, itu beneran jadi masalahnya gitu. Karena untuk saat ini itu hampir 58% penduduk Indonesia itu udah tinggal di perkotaan. Dan tren ini tuh bakal terus naik setiap tahunnya. Gitu. Dan Jakarta ini bakal terus jadi magnet buat orang-orang datang ke sana karena harapan mereka cuma satu, datang ke kota besar untuk penghidupan dan penghasilan yang lebih baik. Oke, kalau secara psikologis tuh ini pembahasan menarik sih, karena harapan yang dibawain sama masyarakat yang pindah ke kota itu tuh emang valid banget. Dan itu karena kalau kita lihat di zaman sekarang aja itu tuh emang sering terlihat gitu loh di kota-kota besar. Jadi tuh kalau di Jakarta sendiri itu kan menawarkan apa yang nggak ada di daerah asal mereka kan. Nah itu kayak misal kayak gaji yang lebih tinggi, fasilitas yang lebih tinggi, terus juga kemampuan hidup yang lebih layak. Jadi mereka tuh mencari itu. Dan selain itu juga kayak di sisi lain kotanya itu harus kita pertanyakan apakah kotanya tuh siap menampung lebih banyak orang atau tidak. Nah itu kan yang bakal jadi permasalahan kalau misal semakin banyak orang masuk tapi kotanya itu gak bisa menampung gitu. Kalau aku pribadi mikir nih, Jakarta Timur itu pasti kesannya adem, kalem dibanding dari Jakarta Barat. Yang dimana Jakarta Barat itu yang kita tahu kayak di situ kayak permulaan yang kerja, bisnis, atau Jakarta Utara tuh yang dekat sama pelabuhan dan pesisir. Tapi kalau kenyataannya menurut Abed tuh gimana sih di sana? Kalau Jakarta Timur itu? Nah, kalau menurut aku ini ada mismatch persepsi atau persepsi yang beda sama di kondisi aslinya. Jakarta Timur itu kelihatan kalem, kelihatan sepi itu cuma di beberapa titik aja gitu. Faktanya nih ya, dari 5 kota administrasi di DKI Jakarta, Jakarta Timur itu punya penduduk yang paling besar yaitu sekitar 3,3 juta lebih. Nah, karena wilayah yang luas ini dan juga penduduknya semakin bertambah di Jakarta Timur gitu, orang mikir masih longgar gitu. Padahal karena urbanisasi itu naik gitu, tingkat kepadatannya juga makin naik di beberapa titik gitu. Tapi bentar ya, kok ini agak bingung ya sebenarnya kan Jakarta tuh ibu kota. Nah pasti anggarannya itu APBD pasti gede kan, sampai triliunan rupiah. Program bansosnya ada, kartu-kartu saktinya banyak. Tapi kok bisa ya masyarakat yang miskin itu kayak nggak bisa di sana? Itu sebenarnya salahnya di mana? Apa pemerintah yang kurang kerja keras atau gimana? Atau dari masyarakatnya atau dari pengaruh tempat di situ lingkungannya atau gimana gitu? Kalau dibilang nggak kerja juga itu nggak adil sih, karena progresnya itu ada gitu. Contohnya nih, jumlah RW kumuh di Jakarta itu udah berhasil ditekan dari 445 RW di tahun 2017 yang kumuh, sekarang itu tinggal 211 RW. Nah, penurunan itu lebih dari 50% di dalam waktu 8 tahun aja gitu. Tapi masalahnya ini, kayak kita lagi ngulas air nih di kapal yang bocor gitu. Jadi banyak RW yang terselesaikan, yang jadi bersih, tapi di satu sisi RW-nya itu ada yang jadi kotor lagi karena urbanisasi yang nggak terkontrol ini yang terus meningkat setiap tahunnya gitu. Ya itu aku setuju sih. Dan juga orang-orang yang datang ke Jakarta itu tuh nggak semuanya langsung dapat kerja yang formal. Jadi mereka kebanyakan datang ke Jakarta dan mereka tuh kerja informal. Contoh kayak ojek, pedagang kaki lima, ya terus kuli-kuli bangunan dan lain-lain tuh kayak buruh harian gitu-gitu. Mereka nggak dapat jaminan kesehatan yang layak, rumah yang layak. Mereka kan dari gaji mereka aja buat makan aja alhamdulillah kan. Nah di situ sebenarnya masalahnya. Terus juga mereka tuh hitungannya juga udah bukan menganggur, tapi mereka bekerja secara informal. Itu jadi kayak suatu catatan lah buat pemerintah. Terus juga kayak gimana ya? Pokoknya mereka tuh kasihan sebenarnya kalau mereka di Jakarta. Menurut Rafa dan Albert itu sebenarnya salah siapa sih? Itu salah dari sistem atau regulasinya kah? Atau sebenarnya salah dari masyarakat yang nekat merantau ke kota tapi mereka nggak nyiapin skill atau keterampilan mereka dari awal? Itu sebenarnya salah siapa sih kalau boleh tahu? Oke, ini agak berat sih jujur kayak
pembahasan itu nggak bakal segampang kayak kita bakal nyalahin siapa, misal nyalahin presiden atau enggak, itu kita nggak bisa nyalahin gitu kan. Coba kalau dari secara ekonomi aja, itu tuh sebenarnya dalam urbanisasi itu ada teori push factor sama pull factor, dimana ini tuh ada yang mendorong urbanisasi dan ada juga yang menarik untuk urbanisasi. Kalau kita lihat dari desa dulu nih, kalau dari desa itu tuh mereka berarti masuknya push factor. Jadi di mana di desa itu mereka tuh udah faktor-faktor mendorong mereka urbanisasi itu tuh kayak mereka misal lahan pertaniannya udah nggak ada, jadi mereka udah nggak tahu mereka mau kerja di mana kan. Terus juga banyak lapangan kerja yang makin dikit karena orang-orang yang di sana juga udah nggak tertarik mau nyediain lapangan kerja di sana kan. Terus juga fasilitas hidup mereka kalau di desa itu kan pasti jelek, bukan pasti sih, kebanyakan tuh jelek. Jadi kayak itu mereka bikin alasan mereka nggak betah tinggal di situ. Terus juga kalau dari kota sendiri kalau kita lihat itu tuh banyak faktor penarik ya, kayak yang tadi sebelum kita bahas, itu sebenarnya mereka tuh terpampang dengan ekspektasi mereka yang kayak, kalau kita pindah kota, pasti kita bakal dapat banyak lapangan pekerjaan. Tapi pas mereka sampai di kota, mereka tuh nggak langsung dapat pekerjaan itu, dan itu malah bikin di sisi lain lagi, masyarakat kota yang misal di Jakarta itu mereka secara tanda kutip mereka terusir secara halus. Jadi mereka makin lama tergeser sama penduduk pendatang ini gitu. Ya, terus mereka juga ngeliat dari pull factor ya, dari kota. Persepsi kalau di Jakarta itu cari duit itu gampang banget, itu persepsi yang udah dari lama banget. Nah, persepsi ini tuh nggak sepenuhnya salah, karena perputaran ekonomi itu emang berpusat di sini, di Jakarta gitu. Tapi ada satu jebakan besar gitu, yaitu mayoritas peluang kerja bagus di Jakarta itu cuma terbuka buat tenaga kerja yang terampil. Dan emang di Jakarta tuh tenaga kerja itu sangat kompetitif sekali gitu. Sementara banyak pendatang yang masuk itu cuma modal nekat. Mereka berpikir gimana nanti tanpa menyiapkan skill yang qualified gitu buat di lapangan kerja. Akhirnya terjadi mismatch atau ketidakcocokan antara skill mereka dan lapangan kerjanya gitu. Jadi mereka nggak bisa masuk sektor formal, yang ada mereka malah terpinggirkan masuk ke sektor informal gitu. Tapi kan pemerintah udah bikin itu program dana desa yang triliunan itu, ada juga program transmigrasi. Maksudnya itu biar uangnya bisa masuk di desa dan orang gak usah ke Jakarta lagi kan, itu jatuhnya. Tapi kok masih banyak sih masyarakat yang berpikiran untuk pergi merantau ke luar kota gitu? Emang yang di desa itu nggak mempan atau gimana? Nah, gimana ya kalau gini ya? Kalau begini tuh sebenarnya permasalahan Indonesia dari lama itu antara konsep kebijakannya udah bagus, konsepnya udah bagus, tapi salah itu dari eksekusi. Jadi eksekusinya tuh kurang tepat dan kurang dari ekspektasinya. Nah, contoh nih kayak dana desa yang tadi dibahas sama Sheila. Nah, itu tuh mayoritas tuh kadang kalau kita lihat dipakai untuk pembangunan fisik. Jadi mereka cuma kayak misal ngebangun gapura karena mereka nggak punya gapura, mereka ngebangun balai desa, dan yang itu tuh yang mereka lakukan, mereka tuh nggak memutar ekonominya mereka cuma ngebangun, ya udah udah jadi gitu kan. Terus misal kayak pembangunan jalan memang itu membantu ekonomi, tapi kan nggak secara langsung kan, ekonominya langsung membantu gitu kan enggak. Nah, jadi itu yang sebetulnya paling dibutuhin warga desa sebenarnya adalah ekosistem ekonomi produktif. Jadi di masing-masing desa itu bisa bikin industri pengolahan tani kecil-kecilan ya, nggak usah yang terlalu besar, nggak usah yang terlalu ini. Jadi seenggaknya mereka tuh masih punya daya untuk berputar ekonominya gitu. Terus juga kayak anak-anak muda desa juga bisa dapat penghasilan kota dari ekosistem ekonomi itu. Jadi mereka punya banyak sumber pendapatan yang mereka bisa eksplor dan nggak cuma tergantung dengan kalau mau sukses harus pergi ke Jakarta gitu. Nah, bener banget ya. Dampaknya apa? Nah, karena kota nggak sempat nyiapin infrastruktur buat menampungnya, terciptalah lingkaran setan yang di dunia akademik itu dinamain intergenerational poverty trap. Jadi itu ya jebakan kemiskinan antar generasi. Polanya tuh kayak gini, orang tuanya ngerantau ke kota, tinggal di permukiman kumuh atau di slums. Terus kerjanya informal, karena nggak mampu bawa biaya sewa yang layak. Akhirnya anak-anaknya tumbuh di lingkungan yang kumuh, di slums. Mereka nggak punya gizi yang cukup, pendidikan yang cukup. Akhirnya apa? Pas anaknya gede, mereka bisa putus sekolah, lalu mereka nggak bisa nyari kerja di lapangan formal. Karena apa? Karena mereka nggak punya skill yang qualified buat di situ. Akhirnya mereka masuk sektor informal lagi sama seperti orang tuanya, dan itu akan terus berputar-putar di situ aja lingkaran setannya itu. Dengan penjelasan Rafa dan Albert ini sebenarnya buat pusing ya. Berarti hal yang kayak gitu juga yang buat angka ketimpangannya itu makin kelihatan jelas gitu atau gimana? Iya, kalau kita lihat sebenarnya bener, itu tuh jadi menampakkan banget angka ketimpangannya. Terus juga berarti PR kita sebenarnya adalah kita harus mecahin dari situ. Nah, Jakarta itu sendiri dia tuh punya Gini ratio di angka 0,441.
buat teman-teman yang belum tahu, Gini rasio itu indikator ketimpangan pengeluaran penduduk dengan skala 0 sampai 1. Jadi kalau udah 0,4041 itu berarti kan udah lumayan gede, itu udah mulai setengahnya sebelum jadi 1 kan. Nah itu menempatkan Jakarta itu menjadi salah satu provinsi yang ketimpangannya tertinggi di seluruh Indonesia. Ini kan menunjukkan bahwa kalau di Indonesia, di Jakarta sendiri aja itu masih kelihatan banget, apalagi di daerah-daerah. Nah, ketimpangan ini juga bisa kita lihat dari bentuk fisiknya langsung nih. Misalkan nih di Jakarta Timur nih, di satu kawasan ada perumahan klaster yang mewah nih, mewah banget. Mereka drainasenya itu lancar, jalannya luas, dan fasilitas infrastrukturnya itu lengkap gitu. Tapi kita jalan aja beberapa meter dari situ, kita udah lihat satu kawasan lagi yang itu tuh kawasan yang padat, kumuh, dan ketika ada hujan itu nggak sampai beberapa lama dari situ udah langsung meluap airnya jadi banjir gitu. Nah, dampaknya itu kan berlapis-lapis gitu. Kepadatan yang nggak terencana ini bikin saluran air mampet, sampahnya numpuk, terus ujungnya banjir gitu. Dan ya siapa yang terdampak gitu? Yang terdampak ya warga-warga yang di kawasan kumuh itu sendiri, bener gitu. Nah, kalau misalnya nih, Rafa dan Albert dituntut sebagai perencana kota, terlebih di Jakarta. Oh. Misalnya, kita menghadapi masalah yang kayak gini, kira-kira solusi apa yang bakal kalian kasih untuk bisa memecahkan atau keluar dari masalah yang kemiskinan dan urbanisasi itu? Nah, kalau dari aku dulu ya, itu penataan kota itu harus lebih inklusif dan manusiawi gitu. Jadi kalau misalkan ada pola-pola penggusuran nih yang memaksa warganya buat pindah ke rusun yang jauh dari tempat kerja mereka, nah itu kan sering banget gagal ya. Kalau misalkan dulu tuh di Jakarta tuh ada di zaman Ahok ya, itu sering banget dapat kontra dari orang-orang yang tinggal di situ. Nah, ini tuh bukannya malah mutus mata pencaharian mereka gitu. Solusinya itu gimana? Solusinya itu adalah kita melakukan program perbaikan kawasan kumuh itu dengan melakukan perbaikannya secara in situ. Artinya tuh kawasan mereka itu ditata dan diperbaiki infrastrukturnya, tapi mereka tetap tinggal di sana gitu dengan dengan infrastruktur dan kondisi yang lebih layak gitu. Plus bantu juga formalisasi pekerja informal gitu. Permudah juga pendaftaran kayak misalkan asuransi kesehatan kayak BPJS, terus juga jaminan sosial, dan juga jangan lupa mereka tuh harus tetap dikasih proteksi hukum biar kalau sewaktu terjadi krisis itu mereka nggak bisa nggak bisa kena dipinggirkan gitu aja gitu. Kalau dari aku sih sebenarnya ada dua nambahin dari Albert. Jadi itu yang pertama tuh kita harus perkuat ekonomi, sistem, sama pokoknya sistem ekonomi yang ada di desa. Jadi itu kita kayak yang tadi udah kita omongin di awal, kita tuh nggak bisa terus-terusan bergantung sama di kota, di Jakarta, di Surabaya, atau di Semarang, atau kota-kota besar yang lain. Jadi kita tuh harus bisa mecah-mecah sistem ekonomi dan pusat ekonomi di Indonesia. Jadi kita bisa lempar ke desa-desa dan biar mereka bisa berkarya di daerah masing-masing. Nah itu jadi kita kalau dari pemerintah sendiri mereka tuh harus fokus bikin hilirisasi industri. Jadi nggak cuma industri besar kayak nikel dan lain-lain. Jadi lokal-lokal kayak pertanian itu tuh juga harus dibantu dengan hilirisasi. Mereka dibantuin kayak bikin gimana caranya ngolahnya, bantuan alat-alatnya dan lain-lain tuh itu harus dibantu. Jadi motivasi orang-orang yang buat awalnya pindah ke Jakarta, mereka jadi ngembangin di daerah masing-masing karena mereka udah tahu potensinya mereka tuh apa. Nah itu. Terus kalau yang kedua itu tuh ada yang namanya investasi integrasi data. Jadi sekarang kadang tuh kebijakan pemerintah itu dibangun di atas data yang udah lama. Jadi kalau data-data ini dipakai terus, jadi kan kita udah nggak sesuai data sekarang kan. Jadi orang-orang tuh mungkin kita bikin kebijakan A. Nah kebijakan A ini didasarkan dengan data dari 10 tahun yang lalu. Jadi udah jelas salah banget. Dimana ini bakal berdampak ke ekonomi masyarakat dan lain-lain. Terus sekarang kalau kita lihat data survei itu udah banyak yang menggunakan sistem-sistem modern. Contohnya kayak BPS. BPS itu sekarang dia udah menggunakan teknologi citra satelit buat pemetaan kawasan. Ini kan sangat membantu kan kita kalau mau fokus di satu daerah dan kita udah tahu kawasan yang mana. Nah, langkah digital ini tuh harus diintegrasiin langsung ke sistem perencanaan dinas sosial. Biar kemiskinan bisa jauh lebih presisi dan cepat tanggap kalau mau ditanganin di satu daerah, apalagi Jakarta Timur gitu. Wow. Jawaban dari narasumber kita yang dua ini tuh sangat lengkap, rinci, detail ya. Nah, tapi sayangnya sekarang kita udah sampai nih di ujung acara. Kira-kira kalian berdua boleh nggak ngasih closing statement untuk penonton kita biar mereka bisa bawa pulang tentang apa yang setelah kita obrolin hari ini. Oke. Boleh. Mulai dari aku dulu nih. Boleh. Oke, mulai dari aku dulu. Jadi kalau dari aku tuh simpel aja ya. Urbanisasi itu sebenarnya bukan musuh atau masalah utama kita gitu. Tapi ketidaksiapan manajemen kota buat menyambut perubahan dari urbanisasi itulah yang jadi masalah sesungguhnya gitu. Progres penataan itu ada dan nyata, tapi kita gak boleh puas aja gitu. Dan juga berhenti sampai di situ aja gitu. Kita lagi ada di era bonus demografi, sebuah jendela peluang yang gak bakal kebuka selamanya gitu. Pilihannya cuma dua, mau kita memanfaatkan dalam perencanaan yang matang dan berkelanjutan, atau mau kita sia-siakan dan gonta-ganti program kayak yang tadi Rafael disampaikan gitu. Nah, kalau dari aku ini sebenarnya statement tuh udah mirip-mirip sebenarnya, tapi aku bakal nekanin kayak sebenarnya isu urbanisasi dan kemiskinan itu bukan cuma tugas pemerintah. Itu
itu juga tugas dari kita, dari masyarakat, dari yang nonton, dari kita juga sebagai pembicara itu kita punya tugas buat menampilkan kesadaran dan realitas sosial, dan kita tuh harus sadar sama aware dengan lingkungan sekitar kita. Dari langkah kita udah aware, itu tuh bakal memunculkan empati kolektif dan gerakan nyata yang itu bisa kita lakuin bersama-sama di masyarakat gitu. Luar biasa sih. Bener kayak kata teman kita itu, kayak intinya secara angka ya di statistik yang ada kita lihat publikasinya mungkin ada penurunan. Tapi kalau kita lihat langsung secara lapangan, pastinya masih banyak saudara dan teman-teman kita itu yang masih tertinggal dan terjebak dalam lingkaran setan itu. Nah, berarti tugas kita semua belum selesai ya. Nah, untuk teman kita Rafa dan Abar, makasih ya untuk waktunya, udah mau meluangkan waktunya untuk hari ini untuk membuka obrolan yang sangat insightful bagi kita ini. Jadi mungkin kita bakal akhiri juga video kita kali ini. Bye-bye. Bye.